Jokowi akan menjadi mantan Presiden RI pertama yang akan masuk penjara jika Ya elah, Pak, bangun Pak. Udah jam 1:35, Pak. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biar koruptor, saudara. Ada yang tahu suara siapa itu? Katanya cucu Nabi nggak ada kayak gini, model-model kayak gini nih. Nabi palsu nih. Orang-orang pendatang Yaman nggak tahu diri nih kan. Hanya menghidup di Indonesia tapi keluar-keluar ini. Ini yang mengambil alih kekuasaan ini. Inilah tokoh utamanya nih. Di baliknya semua ini rombongan Rismon Sianipar, Rizal Padilla, Roy Panci, CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kaum pembenci Jokowi yang mulai melemparkan isu-isu baru. Ya, mungkin setelah berbagai usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan Jokowi hingga kini tidak pernah berhasil, teman-teman ya. Akhirnya mereka mulai menebar narasi baru ya, yang katanya Jokowi adalah mantan presiden pertama Indonesia yang akan dipenjara, ya kan? Jokowi antek-antek penjajah dan lain-lain dan lain-lain. Sebetulnya itu isu-isu yang sudah lama ya, bukan isu baru. Tapi ya menurut saya kategorinya dihangatkan kembali ya, kata orang Jawa itu unget-ungetan. Dan polanya selalu sama, yaitu ketika sebuah narasi dirasa gagal untuk menyerang Jokowi, maka narasi-narasi lama akan di-recycle. Dan akhirnya jelas juga siapa sebetulnya aktor intelektual di balik semua ini. Ya, mengerucut ke salah satu nama. Kata netizen. Siapa lagi kalau bukan si monyet asal Yaman. Siapa sih yang dimaksud? Monyet beneran ataukah monyet dalam arti konotasi gitu. Nanti kita simak bareng-bareng, pasti kita paham ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biar koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu aminnya takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggapannya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Halo. Halo. Ada yang tahu suara siapa itu? Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Inilah manusia yang merusak negeri ini. Yang keroknya membuat gaduh negeri ya ini. Yang dulu pernah koar-koar mengatakan Kiai Monyet, organisasi monyet, jenderal monyet. Padahal dia itulah yang di gerombolan monyet aslinya. Monyet teriak monyet ini.
seorang tokoh agama, alim ulama yang dikatakan katanya cucu Nabi apa? Cucu Nabi palsu ya. Gitu. Kayak gitu jadi panutan klan-klan semua di para kadrun itu. Coba lah gitu. Bahasanya gitu. Ceramah aja pun nggak pernah dingin, nggak pernah adem. Semua diprovokasi. Sudah mencuci otak-otak anak-anak negeri gitu. Dicuci otaknya, dipengaruhi, diprovokatori. Itu sehingga rusak mental-mentalnya semua otak-otaknya. Gitu pun orang-orang rombongan kadrun itu, orang-orang pribumi itu sembah sungkem sujud kaki, cium kaki, pokoknya itu lah. Itulah PA-nya itu. Katanya cucu Nabi nggak ada kayak gini, model-model kayak gini nih. Nabi palsu nih. Orang-orang pendatang Yaman nggak tahu diri nih kan. Hanya menghidup di Indonesia tapi keluar-keluar ini. Ini yang mengambil alih kekuasaan ini. Inilah tokoh utamanya nih. Di baliknya semua ini rombongan Rismon Sianipar, Rizal Padilla, Roy Panci, CS, Tipu, itu gerombolannya nih semuanya. Ini datuknya, inilah otaknya. Gitu. Makanya kita suarakan ini semua ini biar supaya aman negeri ini. Aku prihatin nih kok apa namanya, prihatin sekarang ini di negeri ini kayak gini nih. Ini bertahun-tahun ini orang ini. Gitu. Mau mengambil alih kekuasaan. Gitu. Orang mendatang tapi nggak bersyukur di sini malah keluar jadi preman di sini. Takbir, Allah Akbar, takbir, mengatasnamakan agama, tai lah pokoknya ini. Tak ada nih, cucu Nabi nggak ada seperti ini. Nabi Muhammad itu orangnya santun setahu saya kok ya, orang badannya nggak kayak gini nih. Ini udah kebablasan sekarang di sini, karena bebas ngomong berdemokrasi kayak gini. Ini kalau agama dibalut dengan politik kayak gini ya gitu kan. Tokoh agama dibalut dengan politik isinya ya seperti ini ya tuh, serang menyerang kan gitu kan. Itu kebebasan ngomong, tapi ngomongnya nggak pakai aturan ini, pakai aturannya sendiri ini. Rasa kayak preman mabuk ini, setan ini tidak jalin satu. Sejak dulu saya itu sudah sering menyampaikannya dalam berbagai konten ya. Karena kami total teman-teman ya sudah membuat 3.000 konten loh. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, coba bayangin. Dalam waktu setahun kami memproduksi 1.000 konten, kurang lebih segitulah ya. Walaupun sebetulnya lebih 1.200-an lah. Jadi dalam waktu 3 tahun ya kurang lebih 3.600 konten yang kami produksi. Dan sebagian dalam konten-konten yang kami produksi tersebut kami selalu menyampaikan agar kita ini sebagai warga negara Indonesia meninjau ulang kehadiran imigran-imigran di negeri ini. Bukan maksudnya anti-imigran, bukan. Tetapi kalau mereka datang justru merusak, maka kita harus meninjau ulang. Karena Soekarno itu juga pernah berinisiatif memulangkan mereka ke negara asal leluhurnya, ya kan? Iya, lanjut. Jokowi akan menjadi mantan Presiden RI pertama yang akan masuk penjara jika Ya elah, Pak, bangun Pak. Udah jam 1.35 menit Pak. Jangan kau selalu tenggelam dalam ijazah Pak. Mending daripada kau membahas ijazahnya Bapak Jokowi, carilah kerja yang benar Pak. Anakmu, cucumu, istrimu, keluargamu itu lapar Pak, mau makan, nggak ada beras, nggak ada makanan Pak ya. Lupa sih para kadrun kan kalau nggak ngefitnah Pak Jokowi nggak ada duit. Kerjaan mereka udah itu ya. Contohnya Bapak ini nyenggol Pak Jokowi, nyerang Pak Jokowi, ngebahas tentang ijazah. Biar apa? Biar dapat duit, karena dia butuh dana guys, buat operasi matanya yang cacat. Makanya otaknya juga ikut cacat, suka nilai orang tanpa introspeksi diri dulu. Menilai orang tanpa introspeksi diri, ya kata netizen barusan, introspeksi maksudnya ya. Iya, tapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh mbak-mbak barusan ini. Walaupun kelihatan usianya masih sangat belia ya, kemungkinan 20-an awal atau masih di bawah 20 tahun, tetapi apa yang disampaikan itu lebih cerdas daripada anak-anak wabah, bahkan lebih cerdas daripada abah sekalian juga gitu loh, ya kan? Iya. Dan perlu diingat, ini udah lebih dari jam 1 ya, udah lebih dari jam 1 siang.
Jadi jangan ngelindur aja, bangun, bangun. Apalagi ini puasa, sebentar lagi udah berbuka. Gimana menurut teman-teman? Lanjut, lanjut. Kami tidak benci penjajah, karena penjajah ya penjajah. Tapi kami benci kepada orang yang membela penjajah. Terlebih, orang tersebut masih bangsa kita sendiri. Itulah yang disebut pengkhianat. Maka dari itu, saya katakan bahwa pengkhianat itu adalah common enemy kita bersama. Itulah kenapa saya itu underestimate ya, dalam tanda kutip, ketika melihat orang-orang yang selalu memakai busana itu ya, yang diidentikan dengan simbol-simbol agama. Apa aja bang? Ya misalnya berkerudung ya kan. Saya bukan alergi dengan kerudungnya dan saya tidak sedang menyenggol kerudung sebagai simbol agama tertentu. Tapi saya sedang menyampaikan underestimate saya kepada orang-orang. Sekali lagi saya katakan orang-orang yang menggunakannya. Karena seharusnya simbol agama itu kan digunakan secara proporsional dan mulia gitu ya. Artinya ketika kita bersongkok, ketika kita berjilbab, ya tunjukkanlah etika ya, nilai-nilai, norma moral yang baik, bukan sebaliknya. Ya contohnya yang barusan ini, itu bukan songkok bang, iyalah bukan songkok Indonesia itu emang, tapi itu yang masuk kategori songkok ya, mungkin berasal dari Turki atau apalah begitu ya, digunakan seolah-olah ya ingin menunjukkan efek ya, image bahwa ini orang taat beragama gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Tahu sendiri kan apa yang diomongin. Aduh. Lanjut. Kami benci kepada orang yang membela penjajah. Hei Pak, kalau ngomong itu yang jelas, artinya susunan kata-katanya yang teratur ya. Ngomong kok nggak jelas banget. Anda bilang katanya, kami tidak benci penjajah, tapi kami benci dengan orang yang membela penjajah. Ya sama saja, Anda membenci penjajah. Sama dengan saya juga membenci penjajah. Tapi pada intinya Anda mengatakan ya, kalau pemimpin kita sekarang ini sebagai penjajah dan Anda juga mengatakan sebagai pengkhianat. Apa yang sudah dikhianati oleh pemimpin kita sekarang seperti Pak Prabowo dan apa yang sudah dikhianati ya. Omongan lu nggak jelas. Ya jelasin dong apa yang sudah dikhianati. Apa yang sudah dijajah. Ya. Saya kasih tahu buat Anda atau lu ya. Buat pendukung Anies mah bilangnya aja lu ya. Buat lu, untuk saat ini pemimpin kita Pak Prabowo sudah mampu mewujudkan swasembada pangan ya. Nanti di musim kemarau itu sudah ada stok ya pangan untuk rakyat. Dan bahkan kemungkinan Jepang ini akan meminta beras ke Indonesia karena Indonesia sudah berhasil mewujudkan yang namanya swasembada pangan. Apa yang sudah dijajah, dan nanti Prabowo juga akan mewujudkan swasembada energi ya, karena Pak Prabowo ini akan menyetop impor BBM dari Singapura dan akan swasembada energi di negara kita sendiri. Karena kemarin ya, terakhir kemarin Pak Prabowo ini meresmikan kilang minyak yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Ya, kilang minyak terbesar di Indonesia yang ada di Balikpapan untuk swasembada energi. Jadi apa yang sudah dijajah Pak? Omongan lu nggak jelas, sebutkan, ya, seperti itu. Ya inilah para pendukung Anies hanya berkoar-koar, tapi tidak bisa menunjukkan datanya dan faktanya. Ya seperti orang ini, ya. Nah yaitu, ya kan, kelihatan dungunya kan. Baru ketika kita mendengar penjelasan dari mbak-mbak barusan, baru kita bisa menilai, ya koplak juga ya. Kami tidak benci kepada penjajah. Kami benci kepada orang di negeri ini yang menjadi kaki tangannya penjajah. Kurang lebih seperti itu kan. Lah, kaki tangannya aja lu benci. Nah seharusnya secara logika, penjajahnya lebih lu benci. Kan begitu. Sama kaki tangannya aja benci, apalagi sama kepalanya. Kan seperti itu logikanya. Atau begini sebetulnya, lu itu nggak benci sama penjajah, lu benci dengan kaki tangan penjajah di Indonesia. Kenapa? Karena lu berharap jadi kaki tangannya. Cuma keduluan orang lain, jadinya penjajah itu menggunakan mereka sebagai kaki tangan. Lu berharap penjajah menggunakan lu sebagai kaki tangannya, tapi nggak kesampaian. Apakah seperti itu? Lanjut.
Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan diridhoi Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang saya sampaikan, yang saya ucapkan, dan semoga kita tetap di jalan yang baik, jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sesat dan menyesatkan seperti pembenci Pak Jokowi, ya. Luar biasa. Tadi ada itu ya, komentar lewat ya. Ada postingan temen, postingan banyak tamu-tamu ke rumah Pak Jokowi, dan di situ dia komentar, nggak demen. Hah? Nggak demen kok komentar sih? Lah ngapain kalau nggak demen ya skip aja. Kalau nggak demen nggak usah komentar. Komentarnya nggak demen. Hah? Berarti ngeliatin dong, panas ya. Satu, yang kedua, inilah babu setan unjuk gigi, ya, babu setan unjuk gigi. Jadi ditunjukkan sama setan nih, setan ini unjuk, udah komentar aja nggak demen. Setan nyuruh tuh, komentar aja nggak demen, ya. Babu setan, nurut aja lu sama setan. Selalu hiburan bikin ngakak ya. Aneh ya. 0103 pendukung 0103 itu kalau komentar, kalau bikin video itu pasti nampar ya. Ya, luar biasa. Selalu bikin video komentar itu pasti jorok-jorok, bukan pendukung termul kalau nggak tolol. Lah yang tolol itu kan kalian. Grup Raja Dungu, lihat aja Roy Panci, Refli Harun, Rocky Gerung, Amin Rais, Rizik, Cak Nun, SBY, AHY, ya. Ada yang rindu SBY? Nggak ada. Rakyat rindu siapa? Jokowi. Luar biasa ya. Aduh, kasihan sekali loh kalian itu 0103 ya, pendukung AHY, pendukung Anies, pendukung Puan, pendukung Megawati, pendukung SBY, pendukung Rizik. Kasihan sekali kalian tuh hidupmu. Sadarlah ya, sadarlah. Semoga kalian punya perbuatan yang dipertimbangkan Allah, sehingga kalian mendapat pintu hidayah dan pintu tobat seperti Egi ya, luar biasa ya, seperti Egi dan Lubis ya, luar biasa. Dan ini ada komentar, musuhnya Pak Jokowi ya orang pejabat berarti. Saya balik ya, berarti musuhnya Pak Jokowi orang-orang pejabat ya, berarti musuhnya Pak Jokowi ya orang-orang pejabat. Ya iya, rakyat mah nggak mungkin musuhin Pak Jokowi, nggak ada rakyat itu musuhin Pak Jokowi, jelas ya, Insya Allah itu nyata, Insya Allah jelas ya, nggak usah ini lagi pejabat, bahkan dari lurah, kepala desa ada yang musuh Jokowi, pejabat kan, ya, ada polisi, ada TNI. Banyak kan itu Gatot, itu si narko, walaupun udah mantan, dan yang aktif pun banyak. Aku rasa yang aktif pun banyak, ya. Anggota DPR pejabat kan, menteri pejabat kan, yang nggak bisa korupsi, yang mau korupsi deketin Jokowi itu kan mau dapat menteri, mau dapat jabatan lah paling tidak. Deketin Gibran, deketin Prabowo kan mau dapat jabatan kan, dan akhirnya dipecat, kecewa ya, kayak si Anies, kayak Refli Harun, kayak si Didu, itu kan mantan-mantan pejabat yang dipecat sama Pak Jokowi karena tidak becus kerja. Makanya, nah inilah orang-orang bodoh, kurang iman, tapi merasa beragama. Kayak Didu, kayak yang lain-lain, semua pejabat yang benci Pak Jokowi. Itu anggota Partai Demokrat, PDIP, Deddy Sitorus, itu kan pejabat. Yang lain-lain pejabat, memang pejabat, anggota DPR, menteri, TNI pasti ada, polisi ada, bahkan lurah
Bahkan mungkin ya itu tadi kepala desa, ya kan, luar biasa. Kalau rakyat ya pastinya nggak membenci Pak Jokowi, karena rakyat itu berterima kasih Pak Jokowi. Banyak rakyat yang terima kasih Pak Jokowi, dapat PKH, bisa operasi gratis. Bahkan tamu saya jelas, ada suami saya juga operasi kaki ke pengapuran ya. Dia waktu mau ganti presiden itu buru-buru operasi, takutnya nanti ganti presiden nggak bisa gratis. Dan katarak dua-dua, mata dua, dan banyak, nggak hanya 1, 2, 3. Operasi jantung bahkan. Tamu saya, ya kan? Dan semua senang. Dan ketambahan sekarang dapat MBG juga senang. Tidak usah bawa bekal lagi, jadi tidak repot-repot masak lagi. Itu satu. Yang kedua, ya pastinya harusnya buat beli nasi, ya nggak usah beli nasi. Duitnya bisa disisihkan atau buat yang lain. Itulah program Pak Jokowi memang untuk rakyat. Dan pastinya juga menimbulkan pekerja-pekerja di pasar perlu, di pabrik mika, pabrik plastiknya perlu, ya. Dan di MBG itu sendiri, tetangga saya sekarang kerja di MBG karena apa? Tetangga di sini ada tempat ruko 2, tadinya tuh lama nggak dipakai, dikontrak sama MBG. Ya itu makanya. Nah, ada tuh ke anak tamu saya jadi sopir MBG, ya. Jadi inilah Pak Jokowi memikirkan rakyat, ya. Jadi dikasih makan, ya, karena kalau dikasih duit banyak kadang nggak dipakai, ya. Nah, jadi membantu ekonomi. Yang lain itu jadi kerja, ya kan? Yang lain tidak harus masak, duitnya bisa yang lain. Tidak harus jajan lagi karena buat yang lain, ya. Nah, tapi ada kata-kata yang ngeluh. Inilah orang-orang yang kurang iman dan nggak tahu bersyukur. Ada yang ngeluh, pedagang katanya jadi sepi gara-gara MBG. Nah, ini manusia-manusia yang kurang iman, bodoh kurang iman. Rezeki itu udah diatur, ya. Kita itu syukurin aja. Saya itu kerja, saya mohon maaf, saya biasa kerja, saya udah kerja. Saya dari kerja sendiri, karyawan sampai 3, dan sekarang sendiri. Bersyukur aja, syukurin aja. Yang penting kita itu tetap kerja. Karyawan saya 3, beberapa kali. 2, beberapa kali. Sehari ya 3 juta lebih, 2 juta sekian hampir hari-hari. Tapi kalau sekarang aku dapat 10.000, 30.000, bersyukur aja, masih ada masukan. Jadi begitu, kalau sekarang kalian itu, ya, pendapatan kalian itu mungkin kurang, ya kan? Mungkin memang udah saatnya roda berputar. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah, ada saatnya di samping. Dan ini memang kayak gitu, luar biasa, ya. Ada yang ngeluh katanya gara-gara MBG dagang jadi anak-anak jadi nggak jajan. Nggak kayak gitu juga kali. Luar biasa, selalu kayak gitu dan itulah memang resikonya. Nah, ada ojek pangkalan demo, nggak suka. Padahal rezeki udah diatur, lu tinggal pindah haluan saja. Kenapa mesti ngeluh? Kenapa mesti nyalain? Semakin kalian menyalahkan orang, semakin kalian itu mengeluh, semakin di situ setan iblis masuk dan kalian akhirnya berpikir yang buruk, ya. Gitu ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Hanya orang yang pintar, cerdas, berwawasan yang bisa memahami kata-kata saya. Hanya orang yang punya hati nurani baik, pintar, cerdas, berwawasan yang bisa memahami kata-kata saya, ya. Terima kasih. Jadi musuhnya Pak Jokowi itu orang-orang pejabat, pasti. Benar. Anggota DPR pejabat, lurah pejabat, ya, TNI, Polri pejabat, ya, itu pasti ada yang nggak suka sama Pak Jokowi, pengusaha-pengusaha, ya, pejabat, paling tidak jabatannya direktur mungkin, ya, atau mungkin yang punya sendiri kayak Rizal Calit, ya kan, luar biasa para mafia koruptor pastinya pejabat, tapi cuman babu setan, kacung setan, dan congos iblis, ya. Terima kasih ya.
Ya, panjang sekali mamak-mamak barusan ini komentarnya, tapi nggak masalah. Daging semua ya. 9 menit hampir 10 menit ya. 9 menit sekian puluh detik ya, hampir 10 menit. Dan tidak perlu saya komentari lebih panjang lagi ya, karena barusan sudah kita saksikan bareng-bareng. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh mamak-mamak barusan. Isinya daging semua bro, daging semua ya kan, iyalah. Nah gimana menurut teman-teman ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.